Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Hari ini Mama Au mau mengajak teman-teman semuanya ke wisata Hidden Gem yang terletak di kampus Limau Manis Unan. Ikuti keseruannya ya. Perjalanan menuju ke tempat wisata di kampus Unan Limau Manis itu sekitar 25 menit dari kota Padang. Ditempuh dengan jarak sekitar 10 km dari kota Padang. Universitas Andalas atau UNAN merupakan salah satu kampus negeri di Kota Padang yang lokasinya terletak di atas Bukit Limau Manis. Terkenal dengan suasana kampus yang asri. Ternyata ada berbagai tempat di UNAN yang bisa kamu jadikan sebagai tempat wisata atau rekreasi bersama teman dan keluarga loh. Beberapa tempat bahkan bisa diakses secara gratis. Pastinya cocok banget buat kamu yang pengen healing versi low budget. Tidak banyak yang tahu di kampus Universitas Andalas Padang terdapat taman rekreasi air yang asri, Waduk Universitas Andalas. Taman rekreasi air ini berada di sekitar 15 km dari gerbang kampus UNAN, persisnya sekitar 10 menitan dari kampus Politeknik Negeri Padang, PNP Padang. Untuk sampai ke lokasi ini harus melewati jalan mendaki dan menurun yang lumayan terjal dan sudah dibeton hingga ke lokasi. Selain lokasi bermain air, lokasi ini juga dijadikan lokasi tujuan goes sebagai masyarakat Kota Padang. Waduk ini ada 2 tingkat, bagian atas air yang mengalir lebih deras dan lebih dalam, sementara bagian bawah airnya lebih kecil dan banyak dipilih pengunjung untuk mandi dan bermain air. Waduk ini merupakan proyek nasional untuk pengendalian banjir dan pengelolaan sumber air bersih oleh Direktorat Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Kementerian PUPR. Meskipun lokasi pemandian terbilang jauh dari pusat kota, namun sebanding dengan pemandangan yang asri dan udara yang sejuk. Bendungan di atas kampus UNAN. Dan itu lokasi ini juga bagus dijadikan tempat berfoto alias Instagramable. Di sekitar waduk ini juga banyak pohon durian. Masyarakat setempat memanfaatkan momen tersebut untuk berjualan buah durian sehingga selain pengunjung juga bisa makan durian yang baru diambil. Tidak hanya itu, di sekitaran pinggiran sungai beberapa warga membuka warung kopi dan beberapa makanan seperti mie rebus, nasi goreng, dan goreng-gorengan lainnya. Sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan alam dan berenang di waduk sambil mencicipi makanan di pinggir waduk. Jadi bagi sobat YouTube yang tidak membawa bekal dari rumah bisa membelinya di sini. Tersedia berbagai macam minuman dan juga makanan seperti mie rebus, nasi goreng, dan goreng-gorengan lainnya. Sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan alam dan berenang di waduk sambil mencicipi makanan di pinggir waduk. Mantap, ada bakwan.
Di sekitaran pinggiran sungai, beberapa warga membuka warung kopi yang beberapa makanan seperti mie rebus, nasi goreng, dan lain-lain, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan alam dan berenang di waduk sambil mencicipi makanan pinggir waduk. Dan itu lokasi ini juga bagus dijadikan tempat berfoto alias instagramable. Sekarang kita akan mendaki ke bendungan yang ini. Kita jalan ke bendungan itu ya. Waduk ini ada 2 tingkat. Bagian atas air yang mengalir lebih deras dan lebih dalam. Sementara bagian bawah airnya lebih kecil dan banyak dipilih pengunjung untuk mandi dan bermain air. Pemandangan dari jembatan ke bawah, pemandangan dari atas jembatan, bagus banget, indah banget. Setelah melewati jembatan sungainya. Sekarang kita mau menuju ke Masalah Batu. Oh.
Sekarang kita menuju ke Mushola Batu Jabah Rahmah. Sekarang akses jalan untuk menuju ke Mushola Jabah Rahmah itu sudah bagus, berbeda dengan dulu. Waktu dulu, untuk mencapai lokasi ini saja harus melalui jalanan bebatuan dan terjal, dikelilingi berbagai pepohonan hijau. Selain itu, bukit terjal berbatu cadas pun menanti. Jika menggunakan sepeda motor tentu harus ekstra hati-hati, mengingat bebatuan ini cukup berbahaya. Kalau lurus kita balik ke kampus Unan. Sekarang kita belok ke kanan untuk menuju ke Mushola Batu. Ini karena kita posisinya dari Bendungan, makanya kita belok kanan. Tapi kalau kita jalannya dari arah kampus Unan, posisi Mushola Batunya sebelah kiri ya teman-teman. Menuju Mushola Batu. Mushola yang terbuat dari batu di kampus Fakultas Pertanian Universitas Andalas Unan Padang dibangun sejak tahun 2008. Keberadaan mushola batu di kebun percobaan Fakultas Pertanian atau Faperta Universitas Andalas Unan makin ramai dikunjungi. Bentuknya yang unik terbuat dari susunan bebatuan berukuran besar, membuat mushola yang diberi nama Mushola Jabah Rahmah ini menjadi tempat favorit bagi mahasiswa serta dosen yang tengah melakukan praktik lapangan atau praktikum di kebun percobaan itu. Pada awalnya Mushola Jabah Rahmah dikira sebagai salah satu situs prasejarah oleh sebagian warga kota karena bentuk bangunan yang mengingatkan pada zaman megalitikum atau batu besar. Ditambah dengan lokasi yang berada di tengah-tengah kebun percobaan, makin menguatkan pikiran warga bahwa bangunan tersebut adalah sebuah peninggalan sejarah yang memiliki sebuah peradaban. Bentuk fisik bangunan terbuat dari batu alam yang berasal dari bebatuan pegunungan dari daerah tersebut. Bebatuan berbagai ukuran itu tersusun rapi membentuk sebuah bangunan yang memiliki tinggi 5 meter. Ini tersusun dari berbagai macam batu, mulai dari ukuran 20 ton hingga batu berukuran 5 kg. Kesemua batu tersusun erat dan tidak rata satu dengan yang lain. Namun sejatinya bangunan berbentuk kubus tersebut adalah rakitan bebatuan berukuran besar yang sengaja disusun yang diperuntukkan sebagai mushola. Bangunan tersebut hadir di atas gundukan bukit kebun percobaan Faperta. Dekan Fakultas Pertanian Unan Profesor Ardi mengatakan bahwa di saat dirinya diangkat menjadi dekan, dirinya ingin membuka akses jalan lingkar di kebun percobaan tersebut dengan mendatangkan alat berat pribadi dari Payakumbuh. Ia mencoba membuka jalur jalan, namun ketika pekerjaan tersebut selesai menghasilkan banyak bebatuan bermacam ukuran. Dari sanalah ada ide untuk memanfaatkan bebatuan yang ada untuk pembangunan mushola. Dalam waktu hanya 8 jam kami sudah berhasil menyusun bebatuan tersebut dengan ketinggian setengah dari keseluruhan bangunan tersebut. Nama Jabah Rahmah berasal dari lokasi mushola tersebut dibangun yang terletak di atas bukit. Ketika memandangnya saya teringat dengan Jabah Rahmah yang dalam bahasa Arab berarti Bukit Rahmah. Namun ada batu yang berada di dekat mihrab pengimaman tersebut berbentuk persegi panjang. Dan saya yakin itu bukanlah batuan alam, namun diperkirakan adalah batu yang sudah dipahat untuk dijadikan patung. Suasana sejuk langsung terasa saat menginjakkan kaki dalam mushola ini. Meskipun ruangan mushola tersebut tidak terlalu besar, namun terasa lapang karena tidak ada pondasi di tengah bangunan seperti masjid atau mushola kebanyakan. Di bagian mihrab, tumpukan batu disusun sedikit berbeda, tampak seperti bingkai pintu yang ditopang 2 batu yang cukup besar. Ketika gempa besar tahun 2009 melanda kota Padang, tidak sedikit pun bangunan tersebut rusak atau runtuh. Mushola ini tetap berdiri kokoh sehingga pembangunannya dilanjutkan hingga diresmikan pada saat perayaan HUT Faperta ke-60. Dana untuk pembangunan mushola ini sekitar 250 juta, yang sebagian besar berasal dari donasi alumni dan sisanya berasal dari Fateta.
Dikatakan bahwa saat ini sudah banyak orang yang berkunjung, padahal dulunya dibangun hanya untuk mahasiswa dan dosen yang melakukan penelitian. Biasanya setiap satu penelitian dilakukan seharian penuh sehingga kita membutuhkan lokasi untuk beribadah. Untuk kebutuhan air, ia menjelaskan bahwa air diambil dari pegunungan langsung yang diambil sepanjang 2 km ke arah Bukit Barisan. Fasilitas listrik juga telah masuk ke lokasi ini, jadi tidak ada permasalahan lagi jika orang berkunjung ke lokasi ini. Musolanya bagus dan dilengkapi dengan AC. Rumah ibadah yang didirikan oleh pihak Fakultas Pertanian Universitas Andalas ini saat ini menjadi salah satu destinasi favorit mahasiswa untuk berkunjung atau sekedar pergi beribadah. Kendati pun akses jalan cukup jauh dan berat karena harus melintasi jalan tanah berbatu, namun musola ini tidak pernah sepi. Hingga saat ini diakui Profesor Ardi, semakin banyak orang yang berkunjung ke musola Jabal Rahmah, baik mahasiswa maupun warga yang datang dari berbagai daerah. Mungkin karena saya juga menginformasikan ini melalui media sosial sehingga makin banyak yang datang setiap harinya. Ini kebun tempat anak-anak pertanian belajar bercocok tanam. Kebun tempat cocok tanam. Kebun percobaan ceril, tempat bercocok tanam. Labor anak teknik sipil. Sini bisa nggak? Kiri. Sekarang kita udah sampai di kampus Unan kembali. Dan terima kasih ya Sobat Situ sudah menonton video Mama Aul. Mohon dimaafkan kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini ya.